Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dosen semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok Valorant. Di sini kami akan melakukan pembahasan mengenai strategi marketing Pondok Sambal yang mana dipergunakan untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke, next. Baik, di sini kami beranggotakan 11 orang. Yang pertama itu adalah 5 anggota dari kelas PSI dan sisanya berasal dari kelas DKV. Yang pertama adalah Ki Susieni Vanessa, kemudian ada Tri Susanti dan Jose Manuel Budiman, kemudian yang keempat ada Steven Salim, kelima ada Audrey Sojana, keenam ada Richie Marlon dari DKV dan juga ada Arif Budiman, kemudian yang ke-8 ada Harley Fernando, kemudian yang ke-9 ada saya sendiri Julian Tio dan juga Kendi Junianto dan Tommy. Oke, next. Baik, di sini pembahasan dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah profil, kemudian yang kedua ada latar belakang, ketiga ada pengumpulan data, dan keempat ada analisa data. Kemudian yang kelima ada proses bisnis, yang keenam ada marketing mix, yang ketujuh ada the 5S, dan kedelapan ada channel, dan yang terakhir adalah support kami. Baik, pertama-tama kita mulai dulu dari profil. Nah, profil UMKM Pondok Sambal. Pondok Sambal merupakan sebuah rumah makan yang berdiri sejak akhir tahun 2019 yang menyediakan makanan sambal yang menarik perhatian pengunjung dengan masakan-masakan Nusantara. Pondok Sambal memiliki visi misi, yaitu visinya adalah menjadikan makanan Pondok Sambal sebagai makanan khas Batam yang diingat dan dinikmati masyarakat. Kemudian misinya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana kepuasan tamu mutlak adalah prioritas tertinggi kami. Pondok Sambal sendiri beroperasi di hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari pukul 11 WIB hingga pukul 9 malam. Beralamatkan di Jalan Golden Lane nomor 3, lebih tepatnya di dekat Simpang Kara, Taman Baloi, Kota Batam. Memiliki sekitar 5 hingga 6 karyawan, Pondok Sambal selain dine-in atau makan di tempat, juga menerima online order sekota Batam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tri Susanti. Baik, jadi saya akan melanjutkan membahas mengenai latar belakang. Jadi, Pondok Sambal merupakan sebuah rumah makan yang fokus menyediakan makanan Nusantara khas Jawa Kediri. Rumah makan ini menyediakan berbagai macam sambal khas Jawa Kediri dan menu utamanya adalah bandeng milenium. Namun tidak hanya bandeng, ia juga menyediakan ayam goreng kremes, ayam bakar bojo dan juga lain-lain. Saya akan memasuki permasalahan. Permasalahan pertama ialah sejak Maret 2020, Indonesia telah dikonfirmasi terinfeksi pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya. Dengan adanya pandemi ini memberikan dampak negatif yang merugikan para pelaku bisnis baik UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, Pondok Sambal sendiri mengatakan bahwa pelanggan yang mengunjungi rumah makan tersebut semakin hari semakin berkurang. Dikarenakan pandemi ini, orang-orang sangat sekali jarang keluar rumah untuk makan, bahkan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Pondok Sambal sendiri sempat menutup usaha mereka selama beberapa bulan karena turunnya pelanggan. Karena turunnya pelanggan ini menyebabkan Pondok Sambal ini harus menggulung tikar. Ia harus menutup UMKM-nya atau rumah makannya karena pandemi ini. Dan yang terakhir ialah penurunan penjualan. Penutupan rumah makan ini disebabkan karena penurunan penjualan dan juga pendapatan mereka, karena mereka harus membiayai biaya gaji karyawan, sewa gedung, dan juga lain-lain. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, membuat UMKM atau rumah makan restoran lainnya agak sedikit kesulitan untuk beradaptasi. Salah satu yang terdampak ialah Pondok Sambal. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Jadi kami melakukan pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu observasi dan wawancara. Jadi kami melakukan observasi ke Pondok Sambal yang sudah dijelaskan sebelumnya, berada di Jalan Golden Lane Blok A nomor 3 di Simpang Kara, Batam Center. Pondok Sambal ini buka pada hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 11 pagi sampai 20 WIB dan hari Minggu dia libur. Jadi pada saat melakukan observasi, kondisi yang terjadi pada rumah makan Pondok Sambal antara lain, rumah makan ini tidak sulit untuk ditemukan karena dekat dengan jalan raya. Jadi Pondok Sambal ini pas di lampu merah Simpang Kara, jadi dari arah Batu Haji menuju ke Batam Center, kita akan ketemu di Simpang Kara dan di sebelah kiri ada rumah makan Pondok Sambal. Kondisi rumah makan ini disusun dan didata secara rapi dengan ciri khas warung dan diberikan sentuhan interior modern.
ruangan rumah makan masih menggunakan kipas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan untuk customer seperti panas terutama pada siang hari sehingga memungkinkan untuk membutuhkan AC jika perlu. Jadi para pramusaji dan koki memiliki tata krama yang baik dan sangat ramah ketika menyambut kedatangan kami. Rumah makan sepi dan tidak sedang melayani pelanggan. Kemudian untuk wawancara pada tanggal 2 Februari kami ada melakukan wawancara terhadap salah satu kenalan dekat dari pemilik rumah makan Pondok Sambal ini. Namanya dianonimkan karena tidak ingin disebarluaskan. Beliau mengatakan bahwa sejak pandemi jumlah pelanggan berkurang banyak dengan pemasukan yang sedikit. Mereka juga masih harus membayar biaya sewa tempat dan juga membayar gaji karyawan. Maka dari itu Pondok Sambal mencoba strategi berikut. Mereka mencari tempat sewaan yang lebih murah, tetapi di tempat itu mereka lebih fokus ke take away atau delivery, bukan lagi dine in atau makan di tempat. Jadi jumlah karyawan mereka berkurang dikarenakan untuk mengurangi beban biaya gaji agar dapat dialihkan ke biaya penyewaan tempat yang baru. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Marlon mengenai analisa data. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini tentang analisa data. Itu setelah kami melakukan wawancara terhadap narasumbernya, yaitu pada tanggal 2 Februari kemarin, kami dapat menemukan bahwa yang pertama, owner pada rumah makan Pondok Sambal yaitu Pak Daniel yang awalnya mempunyai cabang di Medan pada tahun 2016, lalu membuka cabang kembali di Batam pada tahun 2018. Selanjutnya, yang produk rumah makan ini menjual berbagai macam sambal dan penjualan terlaris adalah sambal jenis gojo yang biasanya pada ayam goreng maupun ayam bakar. Lalu rumah makan ini juga tersedia di beberapa food marketplace Indonesia seperti Gojek, GoFood dengan menu yang ada pada rumah makan tersebut. Lalu pandemi. Menurut narasumbernya, setelah pandemik melanda, pelanggan yang datang sedikit dan rumah makan sendiri sempat tutup sementara pada bulan Maret 2020 kemarin dan mencoba bangkit kembali pada bulan Juni 2020. Lalu sistem pembelian. Saat ini sistem pembelian dilakukan secara take away di mana makanan dibungkus dan diantar oleh karyawan ke daerah sekitar. Pemesanan menggunakan via WA atau telepon. Upaya pemasaran yang telah dilakukan oleh rumah makan Pondok Sambal yaitu dengan lain adalah dengan memberikan brosur kepada perusahaan-perusahaan. Untuk mempertahankan usaha rumah makan ini, Pondok Sambal juga menggunakan strategi meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan untuk pelanggan yang tinggal di daerah sekitar Plamo dan Pondok Indah. Lalu partnering. Saat ini Rumah Makan Pondok Sambal belum menggunakan website sebagai media promosi dan penyampaian informasi kepada pelanggan. Maka itu kami menawarkan jasa pembuatan website company profile di mana website tersebut dapat membantu Pondok Sambal dalam mempromosikan restorannya dan menyampaikan event promo atau event lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Baiklah, untuk bagiannya adalah proses bisnis. Proses bisnis Pondok Sambal adalah sebagai berikut. Pelanggan datang ke restoran dan memesan makanan, waiter juga bisa mengajukan pesanan atau recommended dish. Kemudian kasir menerima pesanan dan diberikan kepada koki di dapur. Koki memasak makanan sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Kasir kemudian membuat tagihan nota, pelanggan membayar dan menerima pesanan. Kasir membuat bukti pembayaran. Bukti pembayaran dicatat di buku besar, kemudian uang akan masuk ke mesin kasir dan nanti akan disetor ke bank. Pondok Sambal juga menerima orderan online melalui WhatsApp, GrabFood, dan GoFood. Untuk area di dekat ataupun di sekitar Batam Center, biaya ongkir akan gratis, khusus dari GoFood. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Audrey. Oke, selanjutnya yaitu marketing mix. Untuk marketing mix yang akan saya jelaskan adalah strategi marketing 4P yang terdiri dari produk atau produk, place atau tempat atau lokasi, price atau harga, dan promotion atau promosi. Next, untuk yang pertama produk atau produk. Jadi seperti yang kita ketahui, kami memilih mitra UMKM Pondok Sambal yang merupakan rumah makan. Sehingga produk yang dijual oleh Pondok Sambal adalah menu makanan dan minuman. Nah, usaha kuliner sendiri
merupakan suatu usaha yang dapat bertahan di tengah pandemi, mengingat adanya tren usaha kuliner di tengah pandemi. Sehingga jika memiliki strategi pemasaran yang tepat, maka UMKM ini dapat berkembang. Maka dari itu kami memilih UKM di bidang kuliner yang mana merupakan Pondok Sambal sebagai mitra kami. Pondok Sambal sendiri memiliki menu andalan yaitu sambal dan menu Bandeng Milenium dan menu lainnya yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah price atau harga. Dari segi price atau harga, Pondok Sambal memiliki harga yang terjangkau. Dan Pondok Sambal sendiri juga menerapkan paket spesial setiap harinya. Jadi setiap harinya terdapat promo khusus yang hanya ada pada hari itu. Kemudian juga unsur P yang selanjutnya adalah place atau tempat. Jadi dari segi tempat atau lokasi, Pondok Sambal sendiri memiliki lokasi yang strategis, terletak di daerah Batam Center yang merupakan pusat kota Batam, yang tepatnya beralamatkan di Golden Land Simpangkara seperti yang tadi sudah disebutkan. Selain produk, juga terdapat layanan gratis ongkir untuk customer yang terdapat di daerah Batam Center. Kemudian P yang selanjutnya adalah promotion atau promosi. Pondok Sambal sendiri telah melakukan promosi melalui sosial media yaitu Instagram dan Facebook. Ini juga merupakan salah satu alasan kami memilih Pondok Sambal. Sekalipun dari segi sosial media masih dapat dikembangkan, tetapi Pondok Sambal telah siap go digital. Bahkan Pondok Sambal sendiri juga telah masuk e-commerce GoFood dan GrabFood dalam pemasaran digital mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kisusiani Vanessa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan objektif pemasaran Pondok Sambal yaitu 5S. Next. Oke, ada 5 yaitu sell, serve, speak, save, dan sizzle. Nah, untuk pertama yaitu sell atau sales yaitu melalui promosi media digital. Kami harap terdapat peningkatan sebesar 10% sales atau penjualan dari penjualan sebelum melakukan digital marketing. Nah, untuk yang kedua, serve yaitu add value dengan memanfaatkan sosial media, game, dan website dapat meningkatkan interaksi restoran dengan customer. Kemudian yang ketiga adalah speak yaitu get feedback. Melalui form web kami terdapat form feedback, jadi customer dapat memberikan pendapat mereka mengenai restoran ini, dan ini kedepannya akan sangat membantu pengembangan perusahaan. Dan selanjutnya adalah save, yaitu untuk save cost, meningkatkan sales sebesar 10% dengan biaya marketing yang lebih murah, yaitu yang menggunakan website. Kemudian dan sizzle atau online promotion, customer dapat meningkatkan pengalaman mereka dalam membeli produk dan menambah pelayanan pemesanan secara online dengan memanfaatkan sosial media, game, dan website. Nah, maka akan menambah value restoran tersebut di mata publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Jadi yang nomor 8 channel atau saluran pemasaran yang sudah digunakan oleh Pondok Sambal itu sendiri. Next. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Pondok Sambal ini sudah termasuk salah satu UMKM yang siap untuk go digital. Dari yang kami perhatikan dan yang kami dapatkan itu mereka sudah memiliki Instagram dengan akun @sambalpondok dan page Facebook dengan nama Pondok Sambal. Nah, dan selain itu Pondok Sambal juga sudah terdaftar di GoFood dan maupun di GrabFood. Jadi untuk mungkin kedepannya yang akan kita kembangkan dari sisi websitenya dan segala macamnya. Karena dari sisi sosial media dan pemasaran digitalnya sudah digunakan dengan baik oleh Pondok Sambal itu sendiri. Next akan dijelaskan oleh Harley. Baik, selanjutnya yang ke-9 adalah support, potensi, dan dukungan yang dapat kami berikan. Saya sendiri akan menjelaskan di bagian konsep dan ide dalam perancangan komunikasi digital bagian sosial media. Nah, di sini UMKM Pondok Sambal sudah menggunakan sosial media untuk melakukan promosi terhadap restorannya. Tetapi bisa dilihat dari feeds Instagram UMKM tersebut masih tidak konsisten dan kurang menarik perhatian. Maksudnya kayak masih seperti biasa saja, yang penting apa adanya gitu. Nah, dengan problem tersebut kami ingin membuat beberapa template IG yang cocok untuk feeds Instagramnya. Nah, langkah pertama yang kami lakukan untuk memperbaiki sosial media mereka adalah mengetahui dulu audience atau target dari market kita sendiri, yang kemudian akan difilter berdasarkan minat, kebiasaan, usia, hingga jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, data-data tersebut berguna untuk tidak salah target gitu. Lebih baik
apabila kita melakukan survei sebelumnya, jadi kita tahu target marketing kita itu siapa. Nah, lalu untuk Facebook, 2 hal yang paling banyak digunakan oleh para seller, yaitu Facebook Forum dan Facebook Ads. Nah, di sini kami berencana menggunakan Facebook Forum dan Facebook Ads apabila diinginkan oleh pihak Pondok Sambal tersendiri. Lalu bicara soal Instagram, yang pertama adalah honest review dari para selebgram atau influencer. Sudah tidak lumrah bagi para pengguna Instagram, oleh karena itu tidak bisa kita mencari influencer sembarangan. Jadi kita menggunakan influencer yang memang cocok di bidang tersebut. Misalnya kita di bidang bagian makanan ini, kita harus mencari influencer yang memang sudah berpengalaman melakukan pemasaran di bidang makanan ini. Baik, kami juga ada membuat beberapa template Instagram dan beberapa desain lainnya seperti berikut ini. Nah, di sini adalah beberapa tribun atau template IG yang kami gunakan untuk UMKM kita nanti melakukan postingan menu-menu makanan. Lalu di sini ada salah satu mockup contoh desain menu Pondok Sambal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jose Manuel Budiman. Oke, selanjutnya sebagai pelengkap adalah Web SEO atau Search Engine Optimization. Jadi pada website Pondok Sambal yang akan kami buat ini juga akan dilengkapi dengan SEO sehingga website Pondok Sambal dapat muncul di bagian paling atas pencarian. Kami akan menggunakan SEO organik atau bisa dibilang free traffic, yaitu dengan Pondok Sambal, sambal pedas, sambal terasi, sambal Batam, makanan pedas, cabai pedas, dan Pondok Sambal. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat data dari Google Trend. Next. Oke, yang ini adalah Google Trend berdasarkan keyword sambal pedas. Jadi berdasarkan dari UMKM yang kami ambil, yaitu mengusung nama Pondok Sambal. Oleh karena itu kata sambal adalah kata kunci yang sangat tepat. Nah, sambal pedas merupakan kalimat yang sudah di luar nalar ketika seseorang ingin menikmati pedas dan lezatnya sebuah makanan yang ditambahkan dengan sambal. Bisa dilihat juga grafik daripada Google Trend. Bisa dibilang ada naik dan sempat turun, namun sekarang sudah cukup stabil. Kemudian selanjutnya ada sambal terasi. Sambal terasi ini juga tidak jauh beda dengan sebelumnya. Sambal terasi juga merupakan kata kunci yang sering diingat dan diucapkan oleh kalangan para pencinta pedas. Terasi merupakan bumbu khas yang difermentasi dan tentunya digunakan oleh Pondok Sambal, baik dalam memasak masakan seperti ikan atau ayam atau kangkung, namun juga ada berbagai macam yang menggunakan sambal terasi. Oke, next kita ada keyword cabai pedas. Cabai pedas tidak begitu populer karena kebanyakan orang tidak menggunakan kata cabai. Tapi kami yakin bahwa para pencinta kuliner juga akan menggunakan kata kunci ini karena tidak hanya makanan, tapi kita juga dapat membeli cabainya saja dari Pondok Sambal Batam untuk melengkapi lauk pauk yang ada di rumah. Oleh karena itu kata cabai pedas merupakan kata yang cukup tepat menurut kami. Oke, selanjutnya adalah keyword makanan pedas. Makanan pedas ini juga tidak kalah dengan yang sebelumnya. Kata kunci satu ini juga sangat familiar dengan cita rasa pedas yang dahsyat ketika para fans dari pencinta pedas sedang ingin merasakan sesuatu yang dapat menggoyangkan lidah mereka sampai ke titik nagih terus. Suatu makanan yang pedas, maka dengan mudah ia akan mencari kata makanan pedas di gadget mereka. Oke, selanjutnya adalah sambal Batam. Dan ya, karena ini adalah UMKM yang berlokasi di kota Batam atau lebih tepatnya Golden Line Batam Center, maka kata Batam juga semestinya harus ada di keyword kami dan kami menambahkan kata sambal. Jadi keyword yang menurut kami cukup baik adalah sambal Batam. Oke, selanjutnya adalah keyword Pondok Sambal tentunya. Pondok Sambal adalah nama UMKM kami. Jadi harus mencantumkan nama restoran sendiri agar ketika pengunjung mencari restoran Pondok Sambal itu seperti apa sih? Mereka mencari melalui search engine mereka, maka mereka dapat menemukan website Pondok Sambal. Dan dapat dilihat dari statistik Google Trend akan naik dan cukup tinggi. Oke,
sekian mengenai web SEO atau Search Engine Optimization. Selanjutnya adalah konsep ide dalam perancangan komunikasi digital dalam game. Silakan Candy. Baik, jadi di sini di bagian game kami membuat sebagian terkait unsur-unsur UMKM kami, yaitu produk sambal. Game yang kami rencanakan itu adalah game 2D platform dengan genre casual, di mana player harus mengkoleksi cabai semuanya mungkin. Setelah waktu habis, player akan masuk ke dalam spinning wheel. Kami memperkirakan player harus mengkoleksi sebanyak 30 cabai untuk mendapatkan spinning wheel-nya. Next. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah aset dan timeline kami. Yang ini ada di bagian samping kiri adalah spreadsheet dari karakter game kami, dan di bawahnya ada musuh yang pegang panah, babi hutan, dan juga ada cabai yang digunakan untuk mendapatkan skor. Dan di atas ada pohon yang kami gunakan untuk mempercantik dari tampilan game, dan di bawahnya ada tile map yang akan kami gunakan. Dan terakhir ada spreadsheet dummy. Dan spreadsheet dummy ini kami hanya gunakan untuk mengetes coding reaksi karakter terhadap ketika bertemu dengan musuh. Ini akan kami gunakan ke depannya untuk diimplementasi ke musuh. Next. Nah, ini adalah game overview kami. Sesuai dengan aset tadi, karakter kami ada logo C di bagian karakternya, artinya cabai, sehingga kami menjudulkan game ini dengan nama Cabai Man. Cabai Man ini dapat dijalankan di browser. Untuk memainkan game ini dapat dimainkan di website company profile kami. Genre dari game ini atau Cabai Man ini yaitu genre platformer sebagai subgenre dari game action dan masuk ke dalam genre casual. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.